Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih fadilah, meraih berbagai macam keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Banyak sudah saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita yang tahun lalu Ramadan masih bersama kita. Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita, sudah tidak ada di dunia. Padahal belum tentu kita dengan mereka yang sudah mendahului lebih tahu anugerah keagungan kebesaran Allah. Sangat mungkin dan itu pasti mereka akan lebih tahu keagungan Allah dan kematian. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita memandang bahwa nikmat Allah yang ada pada diri kita itu berupa materi. Nikmat yang paling agung dan paling besar dalam hati kita, dalam diri kita adalah nikmat yang bukan materi. Tidak pernah di antara kita ada yang meminta kepada Allah bahwa kita ini jadi manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Tidak. Allah takdirkan kita menjadi manusia, makhluk Allah paling mulia. Padahal Allah takdirkan kita jadi binatang, jadi tumbuhan, kita tidak bisa melawan Allah, tidak bisa berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi manusia makhluk Allah yang paling mulia dan paling bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang beriman, orang yang Allah akan selamatkan dengan iman kita dari api siksa yang sangat pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Tidak ada perniagaan, tidak ada usaha yang paling menguntungkan buat kita sebagai manusia, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah yang sangat pedih, kecuali iman kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam menanamkan iman, mendakwahkan iman 950 tahun setiap hari, setiap malam dia berdakwah, mendakwahkan iman
yada abi lahab wa tabba. Kita tidak perlu meminta menjadi orang yang beriman. Kita tidak perlu bertemu dengan Rasul dan Nabi Allah, tapi Allah sudah memberikan kita iman di dalam hati kita. Dengan iman ini, dengan hidayah ini, kita bisa melaksanakan berbagai macam perintah Allah. Dengan iman ini, dengan hidayah ini, kita akan merasa bahwa hidup di dunia adalah sementara. Dengan iman ini kita percaya bahwa hidup yang sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya ada. Kebahagiaan kehidupan seperti ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa iman dan hidayah. Apa yang kita hadirin Allah, kita bisa duduk di sini, kita bisa memenuhi panggilan Allah, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan puasa, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ilmu pengetahuan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita. Kita bisa sekarang itu berbahagia, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah yang merupakan ciri iman di dalam hati. Itu bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kepandaian kita. Banyak orang yang makin pandai, makin pintar, tapi makin susah dia berada di sisi Allah. Banyak orang makin punya kekayaan, makin kaya, makin susah melaksanakan ibadah, makin tidak bisa khusyuk dia melaksanakan sholat, makin jauh dengan masjid, makin jauh dengan zikir. Karena zikir dan ibadah bukan karena kekayaan, bukan karena kehidupan, bukan juga karena amal kebaikan. Banyak orang yang makin tinggi kepadanya, makin tinggi kedudukannya, makin susah melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah Akbar. Nabi katakan bulan ini adalah bulan besar, syahrul azim. Bulan ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan ini ada di dalamnya adalah satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. 83 tahun atas dunia. Umur umat Nabi ini dikatakan baina 60 wa 70 sana. Kira-kira antara 60-70 tahun saja. Artinya kalau kita satu kali saja mendapatkan keutamaan malam dan kemudian yang ada di bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah lebih daripada usia kita. Kalau saya kita usia kita 85 tahun, ditambah 10 tahun misalnya, 95 tahun kita kembali. Tidak punya ibadah satu kali saja mendapatkan dan memperoleh Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan ini, kita akan dapat pahala dalam 23 tahun ataupun lebih daripada itu. Sekali lagi, ini hanya yakin, hanya diterima oleh orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Susah. Kalau Allah sudah melarang kita, menyiksa kita, menjadikan pikiran kita, banyak di antara kita perbuatan-perbuatan maksiat justru dianggap baik oleh kita. Kenapa ya kalau ada orang ketika orang berbuat maksiat itu malah dia bangga, bisa memperkosa makan dia bangga, bisa minum mabuk malah dia bangga? Itu karena pikirannya yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monyet dikasih ceramah, dikasih paham, dikasih kuliah. Kita katakan sama monyet itu bahwa emas 1 kilo itu
Kita bilang sama monyet-monyet ini, kalau kamu pilih emas 500 juta kamu akan dapat. Kamu mau istri, kamu mau rumah, kamu mau makan, kamu akan siap, akan saya sedia. Tapi ini pisang hanya satu sisi, harganya 10.000. Kalau kamu pilih pisang ini, kamu makan pisang, kamu kenyang, sudah kenyang, kamu lapar, mati kamu lapar. Jangan mimpi kamu punya rumah, jangan mimpi kamu punya istri. Monyet. Kita sodorkan ini emasnya, ini pisang, kira-kira monyet kita pilih pisang, dasar monyet. Tidak dapat mengerti. Demikian kata Rasulullah, manusia yang tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, kupingnya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan kebenaran, hatinya yang tidak bisa dipakai untuk menerima kebenaran. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Mereka itu adalah lebih sesat daripada monyet, lebih sesat daripada binatang. Kalau anak seperti binatang, balhum adall, malah lebih sesat daripada. Hadirin berikutnya, siapa sekarang yang mau menganggap bahwa Quran kitab suci kalau bukan kita? Siapa yang mau mensucikan ketika misalnya Nabi mengatakan Ramadan bulan suci kalau bukan kita? Nabi katakan kulul Islam wa qawaid salas. Islam itu dibangun, dasar-dasar agama itu dibangun atas 3 dasar. Paman melakukan wahidatan min hurna faqad kafar. Dalam bahasa lain, faqad wa huwa biha kafir. Dalam bahasa lain, wa huwa billahi kafir. Dia itu adalah kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa bulan Ramadan. Siapa yang meninggalkan itu dengan sengaja, maka menurut Allah dia adalah kafir. Kata guru saya, Syekhul Nasyidul Madu Al-Muqtadah, yang susah sekarang ini yang bertentangan dengan Islam ini adalah murtad. Kedua adalah Islam, sementara kita tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Coba kita perhatikan, siapa yang mau merasakan ini? Sholat itu tidak ada agama, kata Nabi. Siapa yang mendirikan sholat maka itu baru agama. Siapa yang meninggalkan sholat baru hati menghancurkan agama, memporak-porandakan agama. Siapa yang rasanya tidak terduga ketika rumahnya dihancurkan oleh orang? Gimana kalau kita katakan orang tidak marah, yang punya tidak marah, dibiarkannya saya rumahnya dihancurkan, tidak marah. Apa yang kita katakan? Oh, bego kan? Atau apa kejadian-kejadian yang kita akan sampaikan kepada? Terus gimana rasa kita? Di mana iman dan kepercayaan kita ketika Nabi katakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah menghancurkan agama? Kita masih berbaik-baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, padahal mereka adalah orang-orang yang meninggalkan agama. Kata Nabi, mereka menghancur agama. Orang yang meninggalkan puasa. Makanya kata guru saya, umat Islam Indonesia berapa hari tahannya dia dengan ujian Ramadan ini? Berapa hari? Karena kata Allah, Ramadan ini bukan
hidup sehat di nama Allah, tidak dia menguasainya 1 bulan ini. Kata Allah, kalau dia sakit atau dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, silakan. Fa'idatun min ayyamin ukhra, ganti hari lain. Ujungnya wal tukmilul iddah, tidaklah kalian sempurna bilangan. Ramadan itu bukan 5 hari, bukan 10 hari, 1 bulan. Jangan anggap kita sudah puasa 20 hari kita puasa, ke 10 hari kita tidak puasa, belum puasa. Gampang contohnya. Bapak-bapak sekarang ini punya cicilan mobil, cicilan motor 24 bulan. Sudah dibayar 20 bulan, 4 bulannya lagi Pak. Iya. Dah. Gimana nasib motor? Tidak aman. Diambil. Jangan aman-aman kita yang orang puasa. Kata Nabi, siapa orang yang meninggalkan 1 hari setelah dia puasa, tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, dia akan kodoi dengan 1 atau 10 hidupnya tidak bakal bisa dikurangi. Dengan 1000 tahun dia menggantikan 1 hari kalau dia tinggalkan dengan sengaja, tidak bakal bisa dihidupi. Nah, umat Islam Indonesia ini bisa murtad dengan cara dia mengotori Allah, bisa kafir dengan Allah dan tidak menjaga Allah. Banyak orang yang kafir dengan ucapannya yang tidak sengaja. Kita kasih contoh sedikit, contoh. Ada tamu saya ini, perempuan mengingatkan suaminya. Dia bilang, itu jawabannya, dia bukan ngomong. Habis saya ini aku nggak mau, saya di mana aku nggak mau, saya mendingan masuk neraka daripada bilang. Mendingan masuk neraka daripada bilang. Murtad secara kauli, secara ulama. Ini Quran ini ayat ke-6 ini masalah tidak bisa istri dan keluarga. Masa istri tidak bisa. Tidak ada di Quran. Itu murtad kauli, kata ulama sepakat. Ini solusi dari Allah, dari Allah. Karena akan terjadi nanti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau tidak ada solusi gimana? Saya ini menghapus saja ayat Quran yang mengatakan laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu kan babnya bab waris. Salah siapa bapak ini meninggalkan waris? Coba hartanya yang dijadikan waris. Tidak mesti melakukan dia itu. Namanya tidak punya waris. Dan Nabi membagikan, Nabi katakan kalau membagi lebih daripada membagikan bagian kepada istri, kepada anak perempuan maksudnya, itu boleh disiapkan. Kalau sedih dia bersih dibagikan boleh. Tetapi kalau kita misalkan mengatakan ini, maka tidak tahu kita bisa mengatakan. Apalagi dengan ujian dan cobaan, apalagi dengan ujian dan cobaan politik, maka hati kita susah menjaganya, mempertahankan iman sampai dibawa ke hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan pertolongan Allah iman kita akan dijaga. Mari kita usahakan terus jaga iman dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku berdoa wastaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la
ayyuhalladzina